beribadah dan memuji Tuhan. Dan yang keenam, penutup. Selanjutnya kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh Ketua Persekutuan Pemuda Jemaat Maranatha KUA. Kepada Penatua Denny Manungga dengan penuh kasih disilakan. Saya selaku Ketua Persekutuan Pemuda GKI Jemaat Maranatha KUA mewakili seluruh anggota Persekutuan Pemuda GKI Jemaat Maranatha KUA dalam menyapa dan menyambut rekan-rekan sekalian di dalam persekutuan saat ini. Terima kasih untuk Persekutuan Pemuda GKI Jemaat Maranatha KUA menyambut dengan penuh sukacita kehadiran teman-teman. Kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita sekalian, dan kami memohon maaf mungkin dalam hal kesediaan tempat juga ini. Yang pertama, ya, kami melaksanakan ibadah tidak di gedung gereja, tetapi di gedung serbaguna ini karena memang ada ibadah beberapa pasir-pasir dan batu material yang mungkin agak mengganggu dalam hal teman-teman memarkir kendaraan. Ya, mohon maaf ini karena memang kita sedang dalam pembangunan pagar samping gedung serbaguna ini, karena yang sekitar 2-3 tahun lalu ada longsor karena cuaca saat itu yang hujan keras. Jadi segala hal yang kami bisa persiapkan di tempat ini untuk kita bisa mendukung kita, membawa kita dalam sukacita untuk beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan, serta disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah saat ini, itu akan menjadi bagian sukacita kita sekalian. Ya, ini yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf kalau masih ada yang kurang dalam pelayanan kami, baik Ketua Denny Manungga yang telah menyampaikan sambutan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu ibadah. Untuk memulaikan ibadah, saya ajak kita semua untuk bangkit. Hallelujah.
Haleluya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut harum, seperti embun gunung Hermon yang turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat berjumpa bagi teman-teman pemuda yang ada di wilayah Klasis Poso Kota. Kita bersyukur kalau sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya bersama Bapak Ibu Saudara untuk ada dalam persekutuan ibadah di sore hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang dengan cuma-cuma Dia berikan kepada kita. Untuk itu kita bersyukur, dan wujud syukur itu kita menghadirkan diri lewat persekutuan ibadah di sore hari ini. Dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 saya memberikan tema, yaitu persekutuan pemuda GKST Klasis Poso Kota sebagai satu keluarga. Dalam organisasi pemuda GKST kita mengenal visi dari pemuda GKST, yaitu pemuda GKST siap maju dalam regenerasi hidup mandiri dan berkualitas. Dari visi ini yang hendak ingin dicapai, yaitu pemuda-pemuda gereja dalam ruang lingkup Gereja Kristen Sulawesi Tengah ada dalam kemandirian dan ada dalam kualitas yang baik. Ini adalah tujuan. Bicara tentang tujuan berarti ada upaya, ada hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan itu. Dalam permainan sepak bola misalnya, tujuan yaitu mengisi poin lewat yang mencetak gol. Untuk mencapai itu ada upaya dari masing-masing tim, upaya untuk maju, upaya untuk mempertahankan, dan upaya-upaya lain, strategi yang dibuat, yang dirancangkan secara matang untuk mencapai yang namanya tujuan. Nah, pemuda GKST siap maju dalam regenerasi hidup mandiri dan berkualitas. Itu tujuan kita bersama. Dan tentunya apa yang menjadi visi ini telah dipikirkan dengan matang oleh mereka yang berkompeten di dalamnya. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan yang mandiri dan berkualitas sebagai satu keluarga, secara khusus keluarga besar Persekutuan Pemuda Klasis Poso Kota, itu kita akan capai dengan mudah ketika ada sebuah nilai kekeluargaan yang kita hidupkan di dalamnya. Ada satu budaya dari orang Pamoda, yaitu budaya Mosintowo. Kita tahu bersama bahwa budaya Mosintowo adalah budaya saling memperhatikan, tolong menolong. Dalam konteks suka maupun dalam konteks duka, budaya Mosintowo itu ditekankan.
ketika ada dalam ikatan kebersamaan, apalagi dalam ikatan kekeluargaan, maka budaya Mosintowo itu ketika dihidupkan, maka itu semakin mempererat tali persaudaraan, nilai kekeluargaan yang ada di dalamnya. Karena di dalam budaya Mosintowo di sana ada saling tolong menolong, ada rasa untuk saling memperhatikan, ada rasa untuk saling mengayomi, ada rasa untuk saling menopang, ada rasa untuk saling menerima satu dengan yang lain. Nah, ketika kita ingin mencapai nilai kemandirian, nilai kualitas sebagai satu keluarga dalam Persekutuan Pemuda Klasis Poso Kota, budaya Mosintowo ini perlu kita hidupkan dalam persekutuan kita. Persekutuan Pemuda Klasis Poso Kota terdiri dari kurang lebih 10 jemaat yang menjadi tantangan dalam kehadiran 10 jemaat ini, yaitu perbedaan. Entah perbedaan cara pandang, perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat, perbedaan yang lain-lain, pasti kita akan temukan perbedaan itu. Yang ketika tidak dikelola dengan baik, dan ketika kita tidak melihat dalam bingkai kacamata positif, maka ini menjadi soal, ini menjadi masalah yang besar dalam hubungan kita sebagai satu keluarga. Ketika perbedaan itu dibiarkan hidup tumbuh subur, maka sangat sulit sebagai pemuda gereja untuk menuju pada hal yang dikatakan mandiri berteologi. Sulit kita mencapai sebuah kualitas hidup dalam persekutuan ketika perbedaan-perbedaan itu menjadi persoalan yang besar dalam persekutuan organisasi. Dalam kehidupan berbudaya, jadi kita semua ini hidup dalam bingkai budaya. Tentu kita tahu bahwa budaya yang di dalamnya ada adat istiadat itu mahal. Beberapa hari yang lalu percakapan dengan Ibu Pendeta Klasis sampaikan bahwa budaya atau yang berhubungan dengan adat, olika, bungkus pinangka, itu mahal, berharga. Ketika kita manusia menyatakan diri bahwa kita adalah orang yang hidup dalam budaya, bahwa kita adalah orang yang beradat, bahwa kita adalah orang yang berbudaya, maka seharusnya kualitas hidup kita itu pun berharga. Maka seharusnya kehidupan kita sebagai pemuda gereja itu mahal. Melihat sebuah tantangan persoalan dalam tubuh organisasi, yaitu perbedaan tadi, kita akan tidak tergoyahkan, kita akan tetap kokoh, kita tetap utuh sebagai satu keluarga Persekutuan Pemuda Klasis Poso Kota. Ketika kita menghidupkan budaya itu dalam kehidupan kita, ketika kita menghidupkan budaya itu dalam organisasi persekutuan kita yang ada di jemaat, ketika kita menghidupkan budaya itu dalam ruang lingkup keluarga besar Pemuda Klasis Poso Kota, dalam budaya Pamona kita mengenal Tuhu Siwaki, Tuhu Maliluhu, Sintuhu Marosi. Ini adalah 3 komponen yang saling berkaitan. Ketika kita orang yang berbudaya itu hidup saling menopang, maka di dalamnya kehidupan terjadi terus menerus.
Ketika kita ada dalam saling memperhatikan, saling menghidupkan, maka persatuan yang kuat akan kita capai. Dan 10 jemaat yang ada di wilayah Klasis Poso Kota, persekutuan pemuda yang ada di dalamnya, menjadi sebuah kekuatan besar, menjadi sebuah strategi yang kuat untuk mencapai tujuan, yaitu pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang hidup, mandiri dan berkualitas. Ingat, kita adalah satu keluarga. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menghadapi hari raya akbar kita, yaitu hari ulang tahun pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ada lomba, ada pertandingan yang disiapkan oleh panitia pelaksana. Di dalamnya juga ada lomba-lomba yang berhubungan dengan budaya, yang berhubungan dengan adat istiadat. Sebelum kita mengambil bahagian di dalamnya, mari kita persiapkan diri sebagai orang yang berbudaya itu, sebagai orang yang beradat itu. Kita tunjukkan nilai kita tunjukkan kualitas kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang mahal. Ketika ada persoalan, tidak menjadi besar di tangan kita, di mulut kita, di pikiran kita. Ketika ada tantangan-tantangan yang terjadi di dalamnya, masalah itu dapat diselesaikan seperti orang yang berkualitas menyelesaikan masalah, seperti orang yang bernilai, yang berharga menyelesaikan masalah. Ada kualitas yang itu pun kita akan mengambil bagian di dalamnya, pun menunjukkan bahwa kita yang mengambil bahagian di dalamnya punya nilai, punya kualitas, punya harga yang mahal. Dan ini menjadi sebuah tantangan. Mari kita minimalisir, kalau perlu ditiadakan masalah. Memang pasti kita akan jumpai, tetapi mari kita ingat bahwa kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga. Keluarga yang hidup dalam satu budaya musim tubuh, yang di dalamnya ada rasa saling memperhatikan, yang di dalamnya ada rasa saling membantu, yang di dalamnya ada rasa saling mengayomi, saling menopang satu dengan yang lain. Sahabat muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, konteks bacaan kita Mazmur 133. Ini adalah konteks yang sangat dikenal, sebuah syarat untuk mendapatkan berkat ada di dalam nats bacaan kita. Dalam Mazmur 133, Daud menyampaikan bahwa alangkah bahagianya, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Artinya ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, ketika ada perselisihan, kita tidak akan bahagia. Karena syarat untuk mendapatkan kebahagiaan yang pertama, hidup rukun. Tentu kita semua menginginkan kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan pribadi, bahkan organisasi kita masing-masing. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubah, dari atas sampai ke kaki, sampai ke ujung kaki. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Posisi gunung Hermon itu lebih tinggi dari gunung Sion dan jaraknya sangat jauh. Ketika embun dari gunung Hermon itu turun ke gunung Sion, sampai ke tempat yang jauh itu diumpamakan seperti berkat. Artinya ketika kita tetap menjaga sebuah kerukunan, ketika kita tetap menjaga sebuah nilai persatuan, persaudaraan, maka di sanalah berkat akan diperintahkan untuk pergi. Maka di
Klasis Poso Kota, Persekutuan Pemuda Klasis Poso Kota, berkat itu akan diperintahkan Allah untuk pergi. Siapapun tidak dapat menghalanginya ketika Allah yang memerintahkan itu menjadi bagian dan milik kita. Yang penting syaratnya itu tadi, hidup dalam persaudaraan yang utuh. Sahabat muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai satu keluarga dalam Persekutuan Pemuda PKSD Klasis Poso Kota, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Roh penguasaan diri itu kita harus hidupkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Kemudian kita menularkan itu dalam persekutuan organisasi pemuda kita di jemaat. Kemudian kita mengayomi teman-teman yang ada di jemaat lain untuk bersama-sama, untuk sabar, untuk tahan. Kalau perlu mundur supaya tidak ada salah, tapi bukan mundur tidak usai kegiatan, tidak. Mari kita bersama-sama ikut kegiatan. Yang dikatakan mundur yang saya maksudkan ketika ada masalah dan sudah mulai mengumpat kita untuk maju bersuara dengan cara yang tidak baik, di situ kita mundur. Kita harus tahu di mana saat kita mundur, di mana saat kita maju, sehingga berkat itu akan menjadi bagian dari diri kita sebagai satu keluarga pemuda-pemudi gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ada di Klasis Poso Kota. Jadilah orang yang berkualitas, jadilah orang yang bernilai, jadilah orang yang berharga untuk mencapai tujuan yang mandiri dan berkualitas. Amin. Dalam masa muda kami yang penuh dengan Engkau akan menjadi penjaga kami yang tidak akan terlelap meninggalkan kami. Sebuah kepastian, keyakinan bahwa Tuhan ada senantiasa di sisi kami. Sebagai orang yang muda, kami pertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu sendiri, sehingga kami boleh mencapai masa depan yang Tuhan sediakan baik bagi kami. Karena kami tahu rencana kekuatan, kesehatan, berkat akan menjadi bagian dan milik-Mu. Ya Tuhan, Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan dalam kami berbuat, berkarya di tengah-tengah dunia yang Tuhan percaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Allah yang adalah Gembala Agung akan menyertai, memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Semua saya banggakan dalam pelayanan teristimewa yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pengurus dan semua anggota Persekutuan Pemuda Seklasis Poso Kota, meskipun jika menghitung jumlah belum 1/4, saya lihat ini anggota pemuda yang hadir, tapi ini cukup luar biasa karena rentang waktu beberapa tulang punggung gereja. Di pundak pemuda dan pemudi ada harapan gereja. Gereja ini berjalan ke arah kematian kalau pemudanya tidak bangkit dan maju. Amin. Kenapa saya katakan berjalan ke arah kematian gereja ini? Karena banyak gedung-gedung gereja yang berubah fungsi menjadi klub malam, menjadi diskotik, menjadi rumah makan, bahkan yang lebih sadis lagi berubah menjadi masjid. Karena apa? Karena banyak gereja yang ditinggalkan oleh generasinya. Saya bangga ada di antara pemuda-pemudi yang masih punya semangat. Meskipun semangat itu ibarat lilin untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap semangat pengurus pemuda Klasis. Tuhan memberkati dan memberi kemampuan untuk melayani dengan setia. Shalom. Kedua akan disampaikan oleh Ketua Persekutuan Pemuda Klasis Poso Kota kepada Bapak Fedian CUSTD dengan terima kasih. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Shalom. Pemuda KSD. Pemuda KSD. Terima kasih. Kasih Rahma. Dan saya hormati dan kasihan Tuhan, hamba Tuhan yang ada di atas jemaat Poso Kota, Ibu Pendeta, ada Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta jemaat PGS di belakang. Terima kasih sudah menyempatkan diri dalam ibadah gabungan saat ini. Yang saya Persekutuan Pemuda saat ini, teman-teman pengurus Klasis Poso Kota dalam kesibukannya juga boleh menyempatkan hadir beribadah. Ketua-ketua pemuda, majelis-majelis yang ada di jemaat, saya lihat hampir sebagian besar hadir, maka semua mungkin yang boleh menyempatkan. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa minggu lalu sebenarnya ibadah gabungan akan dilaksanakan minggu lalu, tapi kami sudah berkoordinasi dengan ketua Bu Dewi, ketua Bu Dewi, bahwa tidak kegiatan-kegiatan yang atau program yang sudah kita lakukan, yang sudah berjalan, dan semuanya itu dalam lingkup sinode, semuanya itu sudah berjalan dengan baik. Dan untuk disampaikan ke pemuda-pemuda atau di aras klasis khususnya di jemaat-jemaat bahwa LDK khususnya di jemaat Maranatha. Dan saat ini juga saya lihat saya akan absen mungkin di akhir sambutan saya saat ini. Sekarang ada yang hadir? Ada. Oh, ada. Ya, terima kasih. Kemudian teman-teman Persekutuan Pemuda Sion ada? Tidak. Di belakang. Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Moyo ya ada hadir. Ya. Terima kasih karena persiapan itu depannya akan kami koordinasikan dengan kehadiran ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore. Shalom. Pemuda KSD. Terima kasih kepada Bapak Fedian CUSTD yang telah menyampaikan sambutan pada ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima yaitu istirahat. Dan acara selanjutnya diserahkan kepada pengurus.